Jack Grealish nyaris gelut dengan pemain Southampton. Ditunggu di terowongan, gak jadi. Gelandang Man City Jack Grealish terlibat friksi dengan pemain Southampton, Oriol Romeu, ketika kedua tim berduel dalam melanjutkan Liga Inggris 2021-2022 di St Mary's Stadium. Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga tersebut. Grealish terlibat dalam perselisihan sengit dengan Romeu. Romeu menuduh bintang Inggris itu bermain-main setelah tackle dari John Bednarek. Wasit Simon Hopper harus memenangkan kedua pemain. Manajer Southampton, Sean Red Hasselhoff, kemudian menyarankan Grealish melanjutkan gelut setelah peluit akhir. Grealish menunggunya di terowongan karena beberapa hal yang terjadi di luar lapangan. Tapi itu bukan untuk kamera, mereka membicarakannya semuanya baik-baik saja. Mereka berdiskusi dengan Ori karena Grealish menunggunya di terowongan, karena beberapa hal yang terjadi di luar lapangan yang tidak benar. Meski kehilangan 2 poin, manajer City, Pep Guardiola, memuji timnya atas penampilan yang luar biasa. Itu adalah permainan menghibur yang bagus, dan kami membuat penampilan yang luar biasa, katanya kepada BBC Match of the Day. Pep Guardiola pun menjadi manajer pertama yang meraup 500 poin tercepat di Liga Inggris. Setelah 12 kemenangan beruntun, City pun tersandung. Manchester City cuma bermain imbang di markas Southampton. Alhasil laju kemenangan beruntun The Citizen pun terhenti. City melawat ke St Mary's Minggu 23 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat untuk bertemu Southampton dan meraih 3 poin demi melanggengkan posisi di puncak klasemen Liga Inggris. Tapi City dibuat kesulitan oleh Southampton sepanjang pertandingan. Gawang City malah kebobolan duluan di menit ke-7 karena gol Kyle Walker-Peters. City akhirnya bisa menyamakan skor di menit ke-65 saat Aymeric Laporte menanduk bola sepakan bebas Kevin De Bruyne. Sayangnya di sisa laga, City tidak bisa menambah gol dan harus puas dengan skor imbang 1-1. Rangkaian kemenangan City di Liga Inggris pun harus terhenti di angka 12. Meski mereka masih kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 57 poin dari 23 laga. Mau tahu statistik City selama rentetan 12 kemenangan beruntun itu? Mereka membuat 34 gol dan cuma kebobolan 7 gol. Dari awalnya berada di posisi ketiga klasemen dan tertinggal 5 poin dari Chelsea di puncak. City kini memimpin 12 poin dari Liverpool di posisi kedua. Dalam rangkaian kemenangan itu, City mengalahkan MU, Chelsea, dan Arsenal. Memang sulit pertandingannya, saya rasa kami seharusnya bisa mendapatkan hasil yang sedikit lebih bagus. Kami kehilangan 2 poin, tapi terkadang hal itu terjadi. Kami sudah bermain dengan sangat baik. 12 kemenangan beruntun itu sesuatu yang luar biasa, dan saya senang kami bisa mendapatkannya. Kini kami harus fokus ke laga selanjutnya, dan ini penting dilakukan hingga akhir musim. Kami memang ingin terus menang, sehingga tidak senang jika kehilangan poin, tapi kami harus terus berjuang hingga akhir, ujar Aymeric Laporte di BBC Sport. Cinta mati Manchester City, Julian Alvarez tolak tawaran menggiurkan Real Madrid. Julian Alvarez kadung cinta mati dengan Manchester City. Bahkan saking gandrungnya, striker River Plate tersebut sampai menolak tawaran Real Madrid. Teka-teki yang menyelimuti masa depan Julian Alvarez mulai terpecahkan setelah dihubungkan dengan beberapa klub mapan Eropa. Julian Alvarez kemungkinan besar akan berlabuh ke Manchester City. Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano menyebutkan jika petinggi The Citizen tengah melakukan pertemuan intens dengan agen Julian Alvarez. Kabarnya Manchester City ingin menebus Julian Alvarez dengan biaya 16 juta euro plus bonus. Saat ini negosiasi masih berlangsung mengingat River Plate menginginkannya setidaknya 20 juta euro. Jika transfer tersebut jadi kenyataan, kemungkinan besar The Citizen bakal langsung meminjamkannya ke klub lain demi mendapatkan jatah bermain. Kendati demikian, Julian Alvarez tak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya ia sudah kadung ngebet untuk berseragam Manchester City. Bahkan bomber berusia 21 tahun tersebut sampai menolak tawaran yang lebih menggiurkan dari Real Madrid demi cintanya untuk The Citizen.
Kabar tersebut diklaim oleh Daily Star. Menurut laporan itu, tak cuma Real Madrid yang ditolak oleh Julian Alvarez. Klub mapan lain mulai dari Bayern Munich hingga Barcelona, ia singkirkan demi cintanya untuk berlabuh ke Manchester City. Julian Alvarez sendiri memang tengah jadi incaran klub mapan Eropa. Bukan tanpa sebab, pemain berpaspor Argentina tersebut memuncaki daftar pemain tersubur alias top skor Liga Argentina musim ini. Tak ayal jika Manchester City serta beberapa klub mapan lain bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Di Etihad Stadium sendiri, Julian Alvarez diplot untuk mengisi striker murni yang ditinggalkan Sergio Aguero. Sebelum pensiun, Kyle Walker ingin juara Liga Champions. Berengkuh trofi Liga Champions sebelum pensiun, Walker juga menilai klubnya pasti mampu untuk melakukannya. Kyle Walker didatangkan oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur pada musim panas tahun 2017 yang lalu. Sejak saat itu, Walker berhasil merengkuh 10 trofi domestik, termasuk 4 gelar juara Premier League. Namun bek berusia 31 tahun itu mengaku masih memiliki satu impian, yakni memenangkan trofi Liga Champions sebelum dirinya pensiun. Saya berharap bertahun-tahun lagi. Saya masih memiliki kontrak hingga 2024, yang berarti usia saya akan 34 tahun. Saya masih merasa tajam, saya masih merasa cepat. Saya menginginkan trofi Champions League. Saya tidak ingin mengakhiri karir tanpa trofi tersebut. Klub pantas mendapatkannya dengan apa yang telah kami capai selama beberapa tahun terakhir. Semoga lebih banyak gelar Liga Premier dan lebih banyak trofi. Secara pribadi, saya hanya ingin terus bermain sepak bola selama saya bisa. Saya sudah mengatakan sebelumnya, sampai kaki saya memberitahu saya bahwa saya harus terhenti. Maka saya akan terus bermain. Man City sendiri di musim ini telah dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup A. Di fase gugur, mereka akan menghadapi Sporting City pada pertandingan leg pertama dimainkan di Lisbon pada 16 Februari mendatang.